Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jaga Tela Lembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah mistis. Dan bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu ya, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tetesan cairan perlahan mengisi cawan kayu yang sengaja aku letakkan di tanah. Bau yang sangat busuk tercium dari dekatnya. Aku tertawa seperti orang yang kesetanan menyaksikan setiap tetesnya. Nah meme, tiang ane lakar ngewales sang gedek meme nih. Tiang lakar ngewales sang gedek iragane. Teken ia ajak makejang ane. Subah nganang meme buka kene. Ucapku pada ibu. Cairan itu menetes sedikit demi sedikit dari mayat Meme, ibuku yang telah mati. Berhari-hari aku menangisi jasadnya, hingga tidak tersisa lagi air mata yang bisa aku jatuhkan. Seolah menggantikan air mataku, cairan-cairan dari organ jasad ibu mulai menetes dari ranjang kayu tempatku menidurkannya. Aku melihatnya sebagai sebuah harapan. Harapan bagiku untuk menghabisi mereka yang telah melakukan ini semua. Bau yang amat busuk menyelimuti seluruh ruangan tempatku, hanya berdua dengan jasad ibu. Namun bau busuk ini tidak dapat mengalahkan kegembiraanku mendapatkan tetesan air ini. Tetesan air mayat dari organ tubuh ibu, sebuah pemberian yang bisa kugunakan untuk membalas mereka dengan sebuah ilmu. Cetik Bandung, sebuah ilmu santet dengan perantara air mayat. Bagian 1. Angin hitam dari timur. Bertahan hidup di ibu kota dengan status sebagai mahasiswa, nekat bukanlah hal mudah. Bukan masalah mahalnya biaya hidup di sini, tapi kadang sedikit sulit untuk membedakan antara kebutuhan hidup dan gaya hidup. Hal inilah yang kadang membuat mahasiswa perantauan nekat menyerah di tengah jalan karena tidak mampu mengikuti gaya hidup mahasiswa di kota ini. Surya, lu di dalam kan? Tanyaku sembari mengetuk pintu kamar kos yang tak jauh dari kamarku. Lundra, kenapa pagi-pagi gini? Tanya Surya masih dengan wajah kasurnya. Tanggal 3 Lundra ini udah disuruh narikin uang kosan nih. Ucapku yang sejak tahun lalu memang dititahkan oleh ibu kos untuk mengurus pembayaran kamar. Berapa? 370 ya? Ini? Ucapnya sembari mengeluarkan 4 lembar 100 ribuan yang sepertinya memang telah ia siapkan. Udah, kembaliannya buat lu aja. Ongkos kemarin sering-sering nitip beli nasi goreng. Lu serius, Sur? Iya, santai aja. Gua udah bawa kembalian nih. Alah, gak usah basa-basi. Seneng juga kan lo? Balasnya yang sudah mengerti gaya bercandaku. Aku tertawa membalas perkataannya dan berterima kasih. Aku pun melanjutkan ke kamar berikutnya. Dalam waktu 3 hari, aku sudah menyelesaikan tugas ibu kos untuk menagih 18 kamar. Akhirnya aku bisa menghadap ke ibu kos dengan bangga kali ini. Cengar-cengir, udah lo tagih semua belum? Tanya Bu Royani, ibu kosku yang sudah menjadi CS-ku tak lama setelah aku tinggal di sini. Udah dong Bu, lengkap 18 kamar. Nah, udah tuh. Per kamar lo ambil 20 ribu. Ongkos lo nagihin mereka. Iya Bu, siap Bu. Hari ini ibu cantik banget dah. Halah, bisa aja lo. Lagian biasanya juga udah tahu hitungannya kan? Iya Bu, tapi ya tetap izin dulu kan. Siapa tahu ibu juga butuh. Ucapku sembari mengembalikan sisa uang kos itu kepadanya dan berpamitan.
Tuhan memang selalu punya rencana untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Aku selalu percaya itu. Setelahnya aku segera bersiap untuk berangkat ke kampus dan memasukkan satu box kartu perdana ke tasku. Ini adalah salah satu daganganku yang membuat aku menjadi terkenal di kalangan mahasiswa penghamba kuota. Apa? Mahasiswa nekat? Gagal di tengah jalan? Sorry, premis yang tadi bukan kisah tentang gua. Mana mungkin seorang Indra Askara, mahasiswa perantau dari Purwakarta ini, bisa kebingungan masalah uang. Bukan bermaksud untuk sombong, tapi aku adalah orang yang tidak memperdulikan apa kata orang. Kalau bahasa kerennya itu, gua nggak peduli lo menghina apa, toh bukan lo yang ngasih gua makan. Memang itu bukan kata-kata bijak yang sering dipajang orang-orang di media sosial agar terlihat keren. Tapi kalimat itu cukup membuatku menjadi cuek dengan pandangan orang dan terus melangkah. Dra, udah siap belum? Panggil seseorang sambil mengetuk pintu kamarku. Itu adalah Arsa, temanku yang paling dekat. Kami memang beruntung sampai semester 4 ini masih bisa satu kelas. Sudah dong, ayo. Balasku sembari mengenakan tas ranselku yang cukup besar. Woi, tungguin. Gue juga mau bareng. Teriak seorang perempuan dari kamar di lantai 2. Dia Amita, salah seorang sahabatku juga, mahasiswa perantauan dari Bali yang mendapat beasiswa untuk mencari ilmu di kampus dan kelas yang sama denganku. Iye, jangan lama-lama ya. Enggak lah, ini langsung turun. Tapi habis make up, milih tas sama milih sepatu. Ayo, kita berangkat duluan. Balas Arsa sambil mengajakku keluar. Bercanda. Ini gue langsung turun. Balas Amita yang dalam hitungan detik sudah menghampiri kami. Kalau sampai nungguin lo milih baju, mending gua ngerjain skripsi duluan. Aku meledeknya. Amita pun menepuk pundakku dengan tertawa. Enggak selama itu juga Kang Kasep. Balasnya yang sok menirukan logat Sunda, mengingat kota kelahiranku. Yah, Amita mulai belajar Sunda. Awas betah. Ye, biarin. Ini mau ngobrol apa mau berangkat nih? Kalau masih mau ngobrol, gue bikin skripsi dulu nih. Iya, dibales. Kami bertiga memang sedekat ini. Walau Amita berbeda jurusan, tapi hampir setiap jadwalnya tidak berbeda dengan kami. Ada alasan ia tidak sering berkumpul dengan anak kos atau mahasiswa perempuan lainnya, dan lebih memilih dengan kami. Menurutnya, mahasiswa-mahasiswi itu mengemban tanggung jawab yang besar, baik dari soal nilai ataupun biaya hidup. Berteman dengan kami sudah terbukti bisa menghindari lifestyle anak kampus dan teman-teman kos kami. Hanya dengan berjalan kaki sekitar 10 menitan, kami sudah mencapai gerbang utama kampus. Kos kami memang tidak jauh, malah kadang aku curiga jarak dari gerbang utama hingga gedung kuliah masih lebih jauh dari jarak kosku ke gerbang kampus. Balik jam 2 kan? Pada mau kemana habis itu? Ke warung nasi Bu Marti aja, biar kenyang sampai malam. Oke, ketemu di sana ya. Aku dan Arsa segera menuju kelas yang memang berbeda arah dengan Amita. Seperti ceritaku tadi, sudah ada beberapa mahasiswa yang menungguku di kelas menanti kartu perdana daganganku. Ntar kalau habis, gua kontak lagi Andra. Beres. Thank you bro. Dalam sekejap aku menghabiskan setengah box kartu perdana, dan aku bawa yang kuduga akan habis dalam hitungan hari. Aku dan Arsa sudah siap di kursi kami tepat saat dosen datang. Aku tidak mau sampai ketinggalan materi pelajaran perkuliahan. Untukku, semua materi yang diajarkan pasti bernilai. Maksudku bernilai dalam arti yang sebenarnya. Setiap menjelang ujian, catatan dan kisi-kisi yang aku catat selama ini bisa bernilai sebungkus rokok. Sesuai janji, selesai perkuliahan, kami bertemu di warung Bu Marti. Warung ini letaknya cukup tersembunyi di dalam gang, jadi tidak terlalu ramai. Setelah menahan rasa laparku, akhirnya
aku melampiaskan dengan memilih beberapa sayur rumahan sebagai lauk. Arsa dan Amita sudah lebih dulu selesai memilih. Buset, lo jajan apa ngerampok? Amunisi sampai nanti malam, Sah. Lagian lu pada irit-irit banget makanya. Bayarnya kan sama. Ucapku membalas ledekan Arsa. Amita mengambilkan minuman yang telah selesai dibuatkan dan membawanya ke meja kami. Ta, libur semester ini kan panjang, nyambung sama libur lebaran. Lu gak ada rencana balik ke Bali apa? Nah, itu gue baru mau ngomong. Rencananya sih gitu. Lo pada pulang kampung juga kan? Kalau gua sih pasti. Kalau enggak, nama gua bisa hilang dari kartu keluarga. Kalau gua sih kayaknya pulang pas hari H lebaran aja deh. Hitung-hitung nemenin ibu kos. Kampungku paling dekat dibanding mereka berdua. Selain karena bisa pulang kampung kapan saja, sepertinya lebih berfaedah bila aku tetap tinggal di kos, membantu ibu kos menjaga kamar-kamar yang ditinggal oleh penghuninya. Bagus tuh. Gua nitip motor ya. Males gua kalau pas balik terus repot-repot servis sama cek aki lagi. Tenang, Sa. Motor lu aman kok di tangan gua. Ya haruslah. Jangan sampai nanti tiba-tiba gua lihat motor gua di tukang gadai. Jangan ya. Yakin gak mau? Gua cariin harga yang bagus deh. Ngaco lu. Seusai makan dan perbincangan tidak jelas itu, kami kembali ke kos. Biasanya kalau malamnya salah satu dari kami bosan, kami tinggal nongkrong di tukang roti bakar. Satu roti bakar biasanya bisa bertahan beberapa jam untuk kami bertiga. Menjelang malam angin mulai berhembus dengan kencang. Tiba-tiba saja jendela kamarku terbanting menutup beberapa kali. Aku pun menghampirinya dan berniat menguncinya. Saat menghampiri jendela, perhatianku tiba-tiba tertuju pada seseorang yang berdiri tertegun di halaman depan. Dari baju yang ia pakai, aku tahu itu Amita. Sedang apa dia seorang diri berdiri di sana? Woi, Mita, ngapain di sana? Panggilku, tapi ia tidak merespon sama sekali dan hanya berdiri di tengah kencangnya angin yang berhembus. Pikirku, mungkin ia sedang menunggu seseorang. Aku pun kembali menutup jendelaku dan bersiap berbaring lagi memainkan telepon genggamku. Tak, 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 tak. Baru saja aku bersiap merebahkan tubuhku, tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu kamarku. Indra. Itu suara Mita. Lantas, siapa yang ada di luar tadi? Saat itu juga aku merasa ada yang aneh. Seketika bulu kuduku merinding. Aku belum pernah merasa seperti ini di kos. Indra. Suaranya terdengar lirih, tidak seperti biasanya. Dengan perasaan ragu, aku pun membuka pintu dan memang benar itu adalah Mita. Tapi wajahnya terlihat pucat. Matanya menguning dan seperti ada bekas air mata yang mengering di pipinya. Indra. Aku gak mau mati. Suara ketukan pintu terdengar membangunkanku dari tidurku. Aku terbangun dengan keringat yang mengucur deras dan jantungku yang berdegup lebih kencang. Mimpi. Jadi yang barusan itu mimpi. Belum sempat berpikir panjang, terdengar lagi suara ketukan di pintu kamarku. Dra. Tidur lo, Dra. Itu adalah suara Arsa. Aku pun segera membukakan pintu untuknya. Sorry. Ketiduran gue, Sah. Maghrib tidur. Dimimpiin yang aneh-aneh lu. Aku hanya menggaruk kepalaku tanpa menjawab. Sepertinya setelah mimpi tadi, aku jadi harus mempercayai mitos itu. Roti bakar yuk. Bosan gua. Gua ganti baju dulu ya bentar. Udah ngajak Mita belum? Ya samperin ke atas aja nanti. Aku pun bersiap sebentar dan naik ke lantai 2 menghampiri kamar Mita. Lantai 2 memang dikhususkan untuk kamar putri. Awalnya Bu Royani memang sedikit ketat melarang pria naik ke lantai atas.
Namun saat semakin dekat dengan anak-anak kosnya, ia pun melonggarkan aturan ini. Mita, keluar yuk. Panggil Arsa sambil mengetuk pintu kamar Mita. Walau sudah cukup sering naik ke lantai atas, namun aku tetap saja canggung tiap berada di lantai yang dikhususkan oleh penghuni kos putri ini. Bagaimana tidak? Banyak dari mereka yang menjemur pakaian dalamnya dengan santai di depan kamarnya masing-masing. Suara engsel kunci terdengar dari dalam. Mita pun membuka pintu dan terlihat wajahnya yang terlihat kusut. Sorry Indra, tiba-tiba gua gak enak badan. Skip dulu ya. Iya tuh, muka lu pucet. Mau kita antar ke klinik? Melihat wajah Mita, tiba-tiba aku teringat mimpi barusan. Kenapa bisa kebetulan? Gak usah, Sa. Mungkin angin biasa kayaknya. Gua istirahat dulu aja. Ya udah, tapi kalau tambah parah bilang ya, biar langsung gua antar ke klinik. Iya, ntar gua kabarin. Kami pun mengurungkan niat kami untuk keluar dan memilih untuk standby di kos, untuk siaga dengan kondisi Mita. Arsa, kenapa Dra? Aku berniat menceritakan mimpiku soal Amita tadi. Tapi mungkin saja bukan hal yang penting, sehingga aku memilih menyimpannya sendiri. Nggak jadi, ntar kontak-kontakan ya, kalau Mita ngabarin. Iya, lu juga ya. Kami pun kembali ke kamar masing-masing, dan aku lebih memilih menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Sampai malam tidak ada kabar dari Mita, sepertinya dia benar-benar beristirahat. Pagi kali ini, aku terbangun dengan suara dering dari telepon genggamku. Berkali-kali aku tidak menggubrisnya, namun suara itu terus berulang. Aku pun mengalah dan beranjak dari tempat tidurku. Rupanya telepon dari Arsa. Dra, ke kamar gua sekarang. Ucapnya singkat dengan nada suara serius. Kenapa sih, Sah, pagi-pagi buta gini? Udah cepetan kesini sekarang. Mita di sini. Mita di kamar Arsa. Pasti ada sesuatu yang penting. Aku pun segera mencuci muka seadanya dan pergi ke kamar Arsa. Pintu kamar Arsa setengah terbuka dan benar memang ada Mita di sana. Gua masuk ya, Sah. Terlihat Mita sedang duduk menyandarkan dirinya di tembok dengan memeluk bantal. Matanya terlihat sembab. Si Mita, Dra. Arsa ingin mulai cerita, namun segera dipotong oleh Mita. Meme gua, nyokap gua, Ndra. Nyokap gua udah gak ada. Ucapnya yang segera disusul dengan suara isak tangis. Nyokap lo yang di Bali. Mita mengangguk. Ia berusaha menahan tangisnya, namun sepertinya itu terlalu berat. Masalahnya nggak itu saja. Bokapnya Mita keadaannya juga kritis. Kritis? Mereka kecelakaan? Mita menggeleng. Enggak, bukan kecelakaan. Tiba-tiba saja tadi pagi Pak Nik yang ngabarin. Dari ucapannya sepertinya seseorang yang mengabari Mita pun masih belum bisa memastikan penyebab kematian ibunya. Ya udah Mit, lu balik aja. Izin kuliah dulu. Udah gua cariin tiket pesawat, Dra. Adanya jam 1 siang. Gimana? Sekarang masih jam 6 pagi. Bila kami beberes secepatnya, kemungkinan masih bisa kekejar untuk sampai di bandara sebelum jam 12. Iya, ambil itu aja. Masih sempat. Sekalian buat gua, biar gua nemenin Mita, nanti gua transfer. Lu mau ikut, Dra? Aku pun menggeser posisi dudukku dan mendekat ke Asra. Ibunya Mita udah gak ada, ayahnya sakit. Siapa lagi yang nemenin dia kalau bukan lu atau gua? Asra pun segera mengerti maksudku. Ia segera meminta data KTP kami dan memesankan tiket pesawat melalui aplikasi di telepon genggamnya. Udah nih, siap-siap jam 10 kita harus udah berangkat dari sini. Kita? Iyalah, gua juga ikut. Pasti gak bakal tenang gua kalau gua di sini. Gak kebayang bakal segimana repotnya di sana.
Aku pun tersenyum mendengar niat Asrah. Ini adalah perjalanan pertama kami bertiga keluar kota. Setelah ini aku harus menghitung sisa tabunganku dan menelpon orang tuaku untuk pamit. Aku tahu mereka pasti akan mengerti bila aku jelaskan. Maafin gue Yandra, Sah. Gue nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Udahlah, udah, tenang aja. Yang penting lo tenangin diri lo aja sampai siap-siap. Nanti gue anterin sarapan ke kamar lo ya. Pagi yang biasa kami gunakan untuk bercengkrama dengan kasur, kini berbeda drastis. Kami mengejar waktu untuk packing, mandi, dan sarapan sebelum akhirnya kami berangkat ke bandara. Beruntung siang itu lalu lintas tidak terlalu padat. Kami pun segera memasuki terminal keberangkatan dan melakukan check-in di maskapai. Sebenarnya sepanjang perjalanan aku merasakan Mita tidak hanya sedih. Ia seperti memikirkan sesuatu yang seolah membuatnya bimbang. Namun semua itu terjawab ketika kami bersiap memasuki gate boarding. Tiba-tiba Mita menarik bajuku seolah ragu untuk berangkat. Dra, Sah, ada yang belum gue ceritain. Ucap Mita dengan hidungnya yang masih merah setelah menangis cukup lama. Kenapa, Ta? Gua mimpi sebelum gua dapat kabar nyokap meninggal. Gua dapat mimpi aneh. Mita bercerita, malam itu saat ia merasa tidak enak badan, ia beristirahat, dia terbangun beberapa kali, dan mimpi setiap tertidur selalu menyambung. Di mimpi itu ada sosok perempuan dengan wajah yang dipenuhi garis biru dari urat-uratnya. Ia menatap Mita dengan mata yang sudah memerah. Berkali-kali ia mencoba mengejar Mita. Mengetahui sosoknya yang seperti itu, Mita pun selalu melarikan diri. Entah berapa lama itu terjadi sampai akhirnya perempuan itu berhasil menangkap Mita. Namun yang terjadi, perempuan itu hanya berucap pada Mita, Jangan pulang. Apapun yang terjadi, jangan pulang. Di mimpi itu, perempuan itu melarang gue untuk kembali. Entah apa maksudnya. Gue gak tahu itu cuma mimpi atau peringatan. Aku saling bertatapan dengan Asrah. Awalnya lo gak cerita soal ini karena lo tetap ingin pulang ke Bali kan? Tanya Asrah. Mita pun mengangguk. Ya udah, urusan kita sama keputusan lo. Bukan mimpi lo lagi. Ayo jalan. Ucapku melengkapi maksud pertanyaan Asrah. Ini pertama kalinya aku menaiki kendaraan yang sering diumumkan dengan nama burung besi ini. Mungkin kalau bukan karena darurat, aku akan lebih memilih naik bus yang harganya bisa 5 kali lebih murah dari pesawat. Dan satu lagi, beruntung ada Asrah yang sudah pengalaman dengan perjalanan udara. Kalau tidak, mungkin aku sudah seperti orang bodoh di bandara tadi. Birunya lautan dan berbagai pegunungan terlihat dengan indah dari jendela. Seandainya ini bukan perjalanan darurat, mungkin aku lebih bisa menikmati perjalanan ini. Namun sama seperti yang lain, mungkin pikiran kami semua sudah terpaku pada apa yang harus kami lakukan di tempat Mita nanti. Setelah mendarat, kami pun melanjutkan perjalanan kami dengan menggunakan taksi bandara. Ternyata desa Mita terletak di utara Pulau Bali yang membutuhkan waktu beberapa jam dari bandara. Kami turun di desa rumah orang tua Mita tinggal. Bukan desa seperti yang aku bayangkan berisi rumah adat Bali. Ternyata rumah-rumah di desa Mita sudah mengikuti perumahan sekarang. Hanya saja ciri khas arsitektur rumah Bali tetap dibangun dengan halaman yang mengelilingi rumah. Terlihat dengan adanya kuil kecil, tempat meletakkan canang sesaji yang biasa disebut dengan sanggah. Kedatangan Mita disambut dengan wajah haru kerabatnya yang menunggu di sana. Ge, maafkan Pak Nemun nih, Ge. Ucap seorang bapak yang cukup berumur, yang air matanya menetes lagi ketika melihat Mita. Sudah, Pak Nik. Tiang mau belajar ikhlas. Belum sempat mereka berbincang lebih dalam, kami melihat pemandangan yang sama sekali tidak kami duga. Tidak hanya ada satu jenazah di sana,
ada 4 jenazah yang dibaringkan bersama dengan Ibu Mita. Pak Ni, itu jenazah siapa saja? Paman Mita mengusap air matanya yang kembali keluar dan mendekat ke arah Mita. Pani gak mau bikin Gek khawatir. Jadi, Pani tidak memberitahu Gek soal mereka. Menek-menek dan ninimu juga bernasib sama. Akhirnya aku tahu mengapa Paman Mita hanya mengabari seadanya tentang kepergian ibunya Mita. Rupanya, istrinya juga bernasib sama dengan ibunya Mita. Aku tidak menyangka akan melihat hal seperti ini. Wajah Mita terlihat semakin syok. Aku hanya bisa mengelus punggung Mita. Yang tenang ya, Mit. Diikhlasin. Mereka orang-orang baik, Dra. Mereka yang ngurus aku waktu kecil. Sekali lagi air mata Mita mengalir deras. Mita berniat melihat terakhir kali jasad ibu dan kerabatnya. Ia membuka kain penutup yang menutupi wajah jenazah ibunya itu. Betapa kagetnya kami saat mengetahui Ibu Mita meninggal dengan mata berwarna kuning yang tidak bisa menutup dengan rahang yang kaku. Saya cari. Akan saya cari siapapun yang mengirim ilmu untuk membunuh mereka. Tiba-tiba terlihat salah seorang bapak yang mengangguk di tengah kumpulan kerabat Mita. Saat Mita menatapnya, sepertinya Mita mengenal orang itu. Pak Ni, maksudnya apa? Membunuh? Ibu dibunuh? Tanya Mita yang semakin syok dengan apa yang ia lihat dan ia dengar. Pak Ni menjelaskan sambil menangis. Sehari sebelumnya, hari bapak dan ibu Mita mengalami sakit yang aneh. Matanya semakin lama semakin menguning dan tubuhnya terasa sakit. Ayah Mita menelpon Pak Ni bercerita bahwa ia berniat untuk berobat. Namun setiap keluar, niatnya selalu tertutup seolah ada yang menjaga rumah mereka. Mendengar cerita itu, Pak Nek meminta tolong seorang termabalian yang ia kenal untuk membantu ayahnya si Mita. Sayangnya saat sampai di rumah, Ibu Mita sudah kehilangan nyawanya. Balian itu berhasil menolong ayah Mita, namun sampai sekarang kondisinya masih kritis. Seolah tidak senang dengan perbuatan Pak Nek, tiba-tiba tadi malam istrinya terlihat bertingkah aneh. Seperti ada sesuatu yang menyerangnya. Pak Nik mencoba berbagai cara untuk menolong. Sayangnya hanya dalam hitungan menit, istrinya meninggal dengan wajah yang ketakutan. Mendengar cerita itu seketika tubuhku merinding. Ternyata mitos tentang masih kentalnya klinik di Bali mungkin benar adanya. Tapi apa benar sehebat itu hingga bisa mematikan 4 orang dalam satu malam? Salah Meme sama bapak apa, Pak Ni? Kenapa sampai ada yang ingin membunuh mereka? Tanya Mita dengan memelas. Pak Nik menggeleng. Sepertinya dia juga belum tahu tentang apa yang terjadi. Polisi dan Pak Calang sudah kemari. Mereka akan mencari tahu pelakunya. Tapi sebaiknya, jangan berharap banyak. Berusahalah untuk ikhlas. Setelah kepanikan Mita mulai reda, Mita pun memperkenalkan kami pada Pak Nik, mereka dan beberapa kerabat. Nama-nama yang disebutkan cukup membuat aku kesulitan untuk menghafalnya. Mereka bercerita, untuk sementara jasad akan dikubur lebih dulu sebelum mereka memiliki kemampuan untuk mengadakan ngaben atau mengikuti ngaben massal. Aku baru tahu soal hal ini di adat umat Hindu di Bali. Tanggung jawab keluarga terhadap jenazah yang sudah meninggal baru sempurna ketika jenazah itu sudah dikremasi dengan ritual adat ngaben. Ritual ngaben membutuhkan sangat banyak biaya. Oleh karena itu, mereka yang belum mampu memilih untuk menguburkan jasad kerabatnya dulu hingga ada acara ngaben massal atau kemampuan finansial mereka sudah mencukupi. Tanpa terasa mengikuti perbincangan mereka, akhirnya malam pun tiba. Suasana di rumah ini menjadi sangat berbeda.
Walaupun masih ada beberapa kerabat yang menunggu, aku tetap saja merasa aneh. Nanti kalian tidur di rumah saya saja ya. Tidak jauh dari sini kok. Iya Pak, terima kasih. Pak Nik mengantarku ke rumahnya untuk aku meletakkan barang-barangku. Sedari tadi Mita meminta untuk ditemukan dengan ayahnya. Namun kerabatnya memintanya beristirahat dulu dan besok pagi baru menemui ayahnya. Pak, memangnya bisa ya? Semudah itu membunuh orang dengan ilmu? Tanya Arsah yang wajahnya penasaran sejak tadi. Tidak semudah itu. Mereka butuh benda-benda dan informasi yang sangat pribadi dari korbannya. Baru mereka bisa melancarkan serangan. Pak Nik menghela nafas sebelum melanjutkan kata-katanya. Maka itu, biasanya pelakunya bukan orang jauh dan masih kerabat sendiri. Mendengar penjelasan itu, aku dan Asrah saling bertatapan. Buat kami ini adalah fakta yang mencengangkan. Bagaimana mungkin orang terdekat malah menjadi ancaman terbesar? Pak Nik kembali lebih dulu ke rumah Mita, sementara kami membereskan barang dan mandi terlebih dahulu. Kami melakukan semuanya secepat mungkin dan ingin segera kembali ke rumah Mita. Sambil mendengar cerita mereka, pandanganku terpancing pada sosok perempuan yang melihat dari depan rumah. Tak, itu siapa? Gak diajak masuk aja. Mita menoleh ke arah perempuan yang mungkin seumuran dengan Mita dan mencoba mengenalinya. Perempuan itu mengenakan baju kebaya Bali berwarna hitam lusuh dengan rambut yang terurai hampir menutupi wajahnya. Walau dengan penampilan itu, sepertinya Mita mengenali perempuan itu. Rala? Itu Rala, Pak Nik? Tanya Mita. Pak Nik melongo melihat sosok yang ditunjukkan oleh Mita. Seolah sadar keberadaannya diketahui, perempuan itu berjalan pergi meninggalkan rumah Mita. Sah, gue yang salah lihat atau gimana ya? Itu cewek tersenyum. Iya, Dra. Gue juga lihat. Tiba-tiba merinding gua. Pak Nik mencoba mengejar perempuan itu, tapi anehnya, baru beberapa detik sejak kepergian, tiba-tiba sosok perempuan itu sudah menghilang dari pandangan kami. Wajah Pak Nik terlihat bingung. Ia seolah mencoba berpikir mengingat sesuatu. Pak Nik, itu benar Rala? Tanya seorang kerabat yang penasaran. Tidak tahu. Sudah hilang saja wujudnya. Itu Rala, Pak Nik. Tiang ingat wajahnya. Pak Nik kembali menatap Mita dan menghela nafas. Sepertinya ada sesuatu yang memang belum diceritakan oleh Pak Nik. Sudah lebih dari 1 minggu. Kami tidak melihat Rala dan ibunya. Rumahnya kosong. Dan teleponnya sudah tidak aktif. Penjelasan Pak Nik cukup membuat aku berpikir curiga dengan seseorang yang dipanggil dengan nama Rala itu. Jangan-jangan Rala juga sedang ada masalah, Pak Nik? Tanya Mita yang khawatir dengan keponakannya itu. Entahlah, Kek. Pak Nik sudah mencoba menghubungi, tapi tidak ada hasil. Setelah ucapan itu, Mita melamun sebentar. Setelah itu, ia meninggalkan pelataran terasnya dan mengajak kami berjalan-jalan keluar. Keluar sebentar yuk, cari angin. Sekalian cari makan aja. Lu belum makan kan? Enggak sah, gua nggak lapar. Lagian di rumah juga udah disiapin makanan. Wajar, dalam kondisi emosinya seperti itu, ia mungkin tidak terfikir untuk makan. Kami pun berjalan memutari desa, mengikuti arahnya. Dari arah Mita melangkah, sepertinya ia menuju ke suatu tempat. Mit, kita ke arah mana? Rumah Rala. Gue yakin perempuan tadi itu Rala. Aku menoleh ke arah Asrah. Entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang buruk dengan seorang yang bernama Rala itu. Perjalanan kami sampai di sebuah rumah yang sedikit terpisah dari rumah lainnya. Bangunannya tidak sebagus rumah Mita. Sebagian temboknya masih berupa bata. Lampunya padam seolah lama tidak disinggahi.
Melihat bangunan itu di tengah kegelapan membuat aku merasa merinding. Permisi, Rala. Rala, Teriak Mita memastikan apakah ada orang di dalam. Tapi seperti dugaan kami, tidak ada orang yang menjawab salam dari Mita. Kemungkinan memang tidak ada orang di dalam. Sayangnya dugaan kami berubah menjadi keraguan ketika menemukan canang dan dupa yang berada di sana, seperti sebelum lama dipersembahkan. Canang dan dupanya masih baru. Berarti tadi ada orang di sini. Mita melangkah masuk ke dalam, mendekat ke arah pintu. Saat semakin dekat menuju rumah, samar-samar aku mencium bau yang aneh yang membuat aku mual. Mita merogoh tasnya cukup lama dan mengeluarkan sebuah kunci yang aku duga merupakan kunci dari pintu rumah di hadapan kami. Tak, lu ada kuncinya? gua sama Rala temenan dari kecil. Mungkin udah kayak saudara. Makanya memenya nitipin kunci rumah biar aku bisa sering mampir pas Rala di rumah sendiri. Pantas saja Mita begitu khawatir dengan perempuan bernama Rala itu. Ternyata ia mempunyai hubungan yang erat dengannya. Tepat saat pintu terbuka, bau yang menyengat semakin tercium. Aku tidak pernah mencium bau seperti ini sebelumnya. Kami menyalakan penerangan dari telepon genggam dan menelusuri rumah Rala yang terlihat berantakan. Ada sebuah kamar yang tertutup rapat di belakang, tidak seperti kamar lain yang terbuka. Sepertinya kami bertiga mengambil kesimpulan yang sama dan menuju ke kamar itu. Tepat ketika kamar itu dibuka, Asra tidak bisa menahan rasa mualnya dan terus menutup hidungnya. Benar, bau itu berasal dari kamar ini. Tak cukup sampai di situ. Saat kami mengarahkan cahaya senter kami ke arah dalam, di sana terbaring sosok jasad seorang perempuan yang sudah membusuk dan hampir tidak berbentuk. Posisi kepalanya yang menengok ke arah kami membuat Mita seketika panik dan terjatuh. Itu mayat. Asra masuk melihatnya dan segera berpaling, tidak tega melihat kondisi jasad yang ada di hadapannya itu. Mayat itu? Mita mencoba mendekat, memastikan. Cari meteran listrik. Coba nyalain lampunya. Arsa pun mencari meteran listrik dan menemukannya di samping rumah. Tak berapa lama setelahnya, beberapa lampu di rumah ini menyala. Lampu dari bolam berwarna oranye pun menerangi ruangan ini. Itu memenya Rala, Kata Mita yang kembali menangis saat bisa melihatnya dengan jelas. Sayangnya bukan hanya sosok jasad itu saja yang bisa terlihat dengan jelas. Tembok-tembok meja dan semua benda di ruangan itu penuh dengan coretan-coretan. Bahkan ada beberapa yang ditulis dengan darah. Mati yang Cang Iba, maka Cang harus mati. Imeme kanti ngalahin arus walesang. Kubunuh kalian, semua harus mati. Kematian Meme harus dibalas. Nyak dewa, nyak Buddha, Cang sing peduli. Maka Cang lakar, sembah apang ngidang ngewali sang ane maka Cang. Berbagai umpatan, cacian, sumpah serapah tertulis oleh seseorang yang memendam rasa dendam yang sangat dalam. Aku melihat hampir seluruh tulisan itu sampai tiba-tiba aku berhenti pada sebuah tulisan. 5 hari aku menunggu jasad Meme. Kukira lebih baik aku mati bersama Meme. Tapi Meme berkehendak beda. Jasad Meme pun menuntut keadilan. Dengan air yang kudapat dari jasad Meme, akan kubalaskan kematiannya kepada mereka yang telah membunuhnya. Aku menelan ludah membaca tulisan itu. Mita pun menemukan beberapa cawan kayu yang berisi cairan berbau sangat busuk. Enggak mungkin.
Gak mungkin Rala yang membunuh mereka. Ucap Mita dengan air mata yang masih menetes. Aku tidak dapat berkata apa-apa lagi melihat bencana yang menimpa Mita saat ini. Aku hanya bisa membantu Mita untuk berdiri dan mengajaknya meninggalkan rumah ini untuk melapor kepada Pani. Wajah Asra pun menggambarkan ia benar-benar tidak mampu menangkap kejadian ini dengan nalar. Kehidupan Mita yang selama ini nyaman di Jakarta mendadak berubah menjadi begitu pelik dalam satu hari. Kami pun memilih untuk segera keluar dan meninggalkan tempat yang mengerikan ini. Tapi, tepat saat akan meninggalkan rumah, seorang wanita dengan kebaya Bali berwarna hitam dengan rambut panjangnya yang kusut menatap kami dari luar. Entah aku harus berkata dia wanita yang anggun ataukah mengerikan. Kedua hal itu kurasakan dalam dirinya. Rala, kamu Rala kan? Ucap Mita yang mulai mengenali sosok wanita di luar. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia malah tersenyum dengan matanya yang terus menatap ke arah Mita. Rala, jadi kamu yang melakukan ini semua? Kamu yang membunuh Meme? Mita mulai mencari jawaban dari sosok yang ia lihat itu. Seketika Rala tertawa, tidak terkendali, sembari mengacak-acak rambutnya. Matanya melotot seperti kesetanan. Semua akan mati. Kusisakan ayahmu untuk menyaksikan hingga akhir. Dia pantas mendapatkannya. Teriak Rala meluapkan seluruh emosinya. Mita yang sudah tidak tahan segera melesat keluar, mencoba mendekati Rala. Namun tiba-tiba listrik rumah Rala tempat kami berada saat ini kembali mati. Hujan deras turun seketika bersama petir yang menyambar. Entah kemana perginya, tiba-tiba Rala sudah menghilang dari pandangan kami. Aku mencoba mencari keluar, tapi tidak ada satupun petunjuk mengenai kepergian Rala. Sa, cek meteran listrik lagi. Ucapku sambil menyalakan senter dari telepon genggamku. Asra pun mengerti dan segera bergegas pergi, sementara Mita terlihat sangat syok. Udah tak, tenang dulu. Jangan terlalu dipikirin. Aku mencoba menenangkan Mita dari rasa kalutku. Dia bener Ralandra. Kenapa dia sampai bisa melakukan ini semua? Aku tidak mampu menjawab apapun, hanya mampu mengelus punggung Mita sembari menemaninya. Bukan dari listrik rumah, Dra. Saklarnya masih naik. Ya udah, kita harus gimana? Kita mau naruh bus hujan atau nunggu di sini? Kalau gua sih mending hujan-hujanan. Ogah gua di sini, udah gelap. Ada mayat juga di dalam. Benar ucapan Asra. Aku pun mulai merasa sangat tidak nyaman di tempat ini. Selain gelap dan hujan deras, keberadaan sosok mayat yang sudah membusuk benar-benar bukan kondisi yang tepat untuk menunggu hujan usai. Kita terobos hujan saja ya, Mita. Aku mengajak Mita. Mita pun mengangguk dan berusaha berdiri dengan bantuanku. Kami pun melangkah keluar menuju pintu tempat di mana Rala menampakkan dirinya tadi. Namun baru beberapa langkah saat akan meninggalkan rumah, tiba-tiba Mita menahanku dan Asra menghentikan langkahnya. Dra! Asra memanggilku dengan suara yang gemetar. Aku menoleh ke arahnya dan wajahnya terlihat memucat. Genggaman tangan Mita pada bahuku juga semakin keras dan gemetar. Itu apa, Andra? Aku menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Asra. Namun tidak ada apapun di sana selain tetesan air hujan yang membasahi tanah dengan derasnya. Apaan, Sa? Gak ada apa-apa. Lihat yang benar, Dra. Itu kenapa ada orang-orang tanpa kepala di sana? Orang tanpa kepala? Gak ada apa-apa, Mit. Mereka semua menenteng bangkai hewan, Dra. Kepala monyet, kepala kambing. Mereka apaan? Aku tidak mengerti apa yang mereka maksud. Halusinasi. Atau aku yang memang tidak peka. Tapi yang aku tahu, ketakutan mereka itu nyata. Dra, tutup, Dra.
tutup pintunya. Mereka kesini. Asra mendahuluiku untuk berlari dan kususul untuk membantunya menutup pintu. Asra menahan pintu itu dengan punggungnya sekuat tenaga, dan Mita pun mulai membantunya. Aku yang masih belum mengerti pun ikut duduk bersandar pada pintu itu. Mita, Asra, kalian yakin kalian gak lagi berhalusinasi? Seketika kaca jendela rumah itu pecah dengan lemparan batu dari luar. Piar! Satu persatu semua kaca itu pecah tanpa terkecuali. Mita berteriak sekuat tenaga, ketakutan dengan kejadian itu. Sementara aku dan Asra memastikan posisi kami aman dari pecahan kaca yang berserakan. Sayangnya itu hanya permulaan. Tak lama setelahnya, sebuah benda dilempar ke dalam dan memantul ke arahku. Tanpa sengaja aku menangkap benda itu dan tersontak dengan apa yang aku genggam. Kepala monyet. Aku berteriak spontan melemparkan kembali benda itu. Tak lama kemudian menyusul dari jendela yang pecah kepala kambing, kepala ayam, dan bangkai kepala hewan menghujani kami dan mewarnai lantai rumah dengan darahnya. Jadi yang kalian lihat tadi beneran Landra, sejelas itu. Aku pun masih penasaran dan sedikit mengintip dari kaca jendela yang pecah tadi. Namun sama saja tidak ada apapun yang terlihat dari sana. Apa maksudnya ini? Ndra, jangan ngelihat keluar. Mereka masih di sana. Ada suara aneh yang muncul dari mereka, kata Mita dengan ketakutan. Suara? Bukannya mereka tidak memiliki kepala? Lalu suara apa yang terdengar oleh Mita? Asra pun memutuskan untuk mengunci pintu dari dalam dengan kunci yang dimiliki Mita. Kami hanya terduduk lemas menanti derasnya hujan yang mengguyur bangunan ini. Setiap kami merasa keadaan sudah mulai tenang, tiba-tiba ada kepala hewan yang dilemparkan masuk ke dalam rumah. Mita, coba hubungi Pak Nikmu. Minta tolong jemput kita di sini. Sudah, Ndra. Dari tadi gue coba telepon. Gue kirim pesan, tapi gak ada respon. Waduh, kenapa bisa gak dijawab? Bukannya mereka standby di rumah Mita? Ucap Asra kesal. Mendengar jawaban itu, aku teringat ucapan Rala tadi. Jangan-jangan terjadi sesuatu juga pada Pak Nik. Asra dan Mita menoleh perlahan ke arahku. Mereka mulai merasa sepaham denganku. Terus gimana? Kita mau terus di sini. Mereka masih di luar, Ndra. Mereka mengelilingi rumah ini. Kita cuma bisa nunggu mereka pergi, Ndra, atau menunggu pagi datang. Aku tidak bisa berpikir lagi. Saat ini pecahan kaca dan kepala hewan yang berserakan berada di ruangan ini, membuatku ingin pergi segera. Apa kita pindah ke dalam? Enggak, Ndra. Dari tadi, tiba-tiba gue ngerasa perasaan gak enak dari kamar itu. Kamar yang ada jasadnya Meni. Aku semakin kalut. Soal hal ucapan Mita, aku sepakat. Sedari tadi memang aku merasakan perasaan mengerikan dari ruangan itu. Namun aku pikir itu hal yang wajar karena memang ada jasad manusia di sana. Tak, makhluk itu ngomong apaan, Tak? Mantra, lagu, atau apa? Gak tahu, Sah. Itu juga bukan bahasa Bali. Gue gak berhenti merinding dengarnya. Aku berdiri dan menatap Mita dan Asra. Mereka benar-benar ketakutan. Sementara aku tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan. Baca doa sebisa kalian. Tenang saja. Malam ini pasti bisa kita lewati. Aku mencoba sedikit menenangkan mereka. Aku bisa berkata seperti itu mungkin karena aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi setidaknya dengan doa kami masing-masing, kami bisa menguatkan mental kami. Detik demi detik kami lalui menunggu dengan semua keadaan mengerikan ini. Petir yang masih bersahutan terkadang memantulkan bayangan sosok makhluk yang berada di luar yang tidak dapat aku lihat. Kami menunggu sembari menahan rasa takut kami. Saat berpikir kami sudah melewati puncak mengerikan ini, kami salah besar. Di balik suara derasnya hujan, kami mendengar suara pintu kamar yang bergerak.
Sontak mata kami tertuju pada setiap pintu kamar, dan suara itu berasal dari kamar di mana jasad Ibu Rala berada. Ah, enggak mungkin. Ucapku sembari menggelengkan kepala. Itu siapa, Dra? Nggak ada orang lain selain kita di rumah ini. Hal yang paling tidak ingin aku bayangkan. Terdengar langkah terseok-seok dari arah dalam kamar itu. Terdengar suara pintu terbanting ke tembok beberapa kali, seperti seseorang yang kesulitan untuk berjalan. Jasad Ibu Rala. Itu jasad Ibu Rala yang lengah membusuk merayap keluar dari kamar. Dra, itu mayat bisa bergerak, Dra. Wajah Asra semakin pucat, sementara Mita hanya menangis tidak karuan menyaksikan hal mengerikan itu. Jasad itu mencoba untuk bangun, namun ia terjatuh kembali ke tanah hingga beberapa kali, hingga akhirnya jasad itu menoleh ke arah kami. Ia tersenyum. Jasad itu tersenyum lebar saat berhasil menemukan kami. Saat itu jantungku berdebar sangat cepat. Entah apa maksud dari senyuman itu. Tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Akhirnya aku hanya bisa membacakan doa sebisaku, walaupun aku harus mengulangi beberapa kali. Tepat saat petir menyambar, seketika sosok jasad itu hilang. Kami menoleh ke segala arah dan sama sekali tidak melihat sosok jasad itu lagi. Kemana jasad tadi, Sah? Gak tahu, Dra. Gua gak ngelihat. Kami mengatur nafas sembari tetap waspada. Sampai akhirnya sesuatu menetes ke lantai tempat kami berdiri. Spontan kami pun mencari asal tetesan itu. Tapi, dari langit-langit rumah, jasad yang tadi menghilang sudah merayap di atas memandang kami sambil wajah tawanya itu yang mengerikan. Tawanya terdengar aneh, dengan tenggorokannya yang mungkin telah rusak dimakan belatung. Seketika wajahku pucat. Kakiku pun bergetar lemas melihat sosok mengerikan yang wajahnya hanya berjarak beberapa senti saja dari kepalaku. Lari, Mita! Lari, Mita! Ucap Asra pada Mita, sementara aku menarik tangan Mita untuk meninggalkan tempat itu. Tepat saat kami pergi, jasad itu terjatuh di lantai. Ia terus menatap kami sambil merayap, memakani satu persatu kepala hewan yang berserakan di ruangan ini. Aku mencoba menahan rasa mual melihatnya. Perlahan kami menjauh dari makhluk itu ke arah dalam rumah, menghindari semua kengerian itu. Dra! Aku segera menoleh ke arahnya. Ia terlihat terpaku menatap ke dalam kamar. Lihat itu, Dra. Mita. Kami menoleh ke dalam kamar. Saat itu juga bulu kuduk kami kembali merinding. Posisi kamar itu masih sama persis seperti saat kami keluar tadi. Dan jasad itu masih terbaring mengenaskan di kamar. Jadi, Sah, makhluk yang menyerupai jasad itu apa? Tanya Mita yang semakin cemas. Seolah menyadari tingkah laku kami, tiba-tiba sosok yang menyerupai jasad itu menghampiri kami sambil merayap memuntahkan berbagai darah yang ia hisap dari kepala-kepala hewan itu. Lari, kita harus lari. Kita terobos saja makhluk di luar. Ajakku yang merasa panik saat mengetahui makhluk itu mendekat. Makhluk di luar sangat banyak, Dra. Gimana cara kita kabur? Asra panik. Aku pun menarik mereka ke dapur, mencoba memeriksa pintu belakang. Namun ekspresi Asra dan Mita mengatakan bahwa kondisi di luar jauh lebih berbahaya. Belum sempat memikirkan cara lain, tiba-tiba sosok itu sudah merayap semakin cepat menghampiri kami di dapur. Dra, kita terpojok, Dra. Di hadapanku hanya terlihat satu makhluk menyeramkan. Namun mengapa saat itu aku merasa ada makhluk lain yang mengikuti makhluk itu, seolah menatapku dari seluruh penjuru ruangan ini. Dong. Samar-samar terdengar suara gong di telinga kami. Anehnya, jauh atau dekat, kami tidak bisa membedakan. Mita, lu dengar suara gong? Iya, aku dengar. Dong.
Suara itu terdengar lagi bersamaan teriakan makhluk yang menyerupai jasad Ibu Rala. Sepertinya suara gong itu membuat makhluk itu tidak nyaman. Ia berteriak gila setiap mendengar gong itu. Mita dan Asra pun mengatakan sosok di luar terlihat bingung dan perlahan menghilang. Ini suara gong dari mana? Mungkin ada balian yang berusaha nolongin kita. Benar saja. Setiap gong itu terdengar, membuat makhluk itu perlahan menghilang dari hadapan kami. Dan terdengar langkah mendekat ke arah rumah ini dari luar. Saat itu juga kami berlarian menuju keluar dan membuka pintu. Untuk beberapa saudara Mita bersama Balian dan Pecalang yang sepertinya membantu mereka. Mita, kamu gak apa-apa? Tanya seseorang yang sepertinya masih saudara Mita. Mita mengangguk sembari berusaha menghapus sisa air matanya. Maaf Bli, ada jasad di kamar itu. Ucapku berusaha memberitahu mereka. Mereka pun mengecek kamar itu dan tercengang melihat kondisi kamar yang benar-benar mengerikan itu. Bagaimana kalian bisa masuk ke kamar ini? Tanya salah seorang pecalang. Ini rumah Rala. Ibunya sempat menitipkan kunci rumah ini kepada Mita, teman kecil Rala. Kami kesini karena Mita khawatir dengan Rala dan sama sekali tidak menyangka bahwa akan menemukan hal seperti ini. Jelas Asra menggantikan Mita untuk bercerita. Sepertinya penjelasan singkat Asra sudah cukup untuk mereka. Pak Nik, bagaimana keadaan Pak Nik? Tadi Mita telepon tidak ada jawaban. Tadi di rumahmu juga ada kejadian. Pak Nemo terkena serangan, namun ia selamat. Sekarang ia masih menenangkan diri. Wajah lega terpampang di wajah kami. Saat itu juga kami memutuskan untuk menerobos hujan yang mulai mereda untuk kembali memeriksa keadaan Pak Nik. Selama perjalanan, aku pun menceritakan keberadaan jasad di kamar itu pada mereka dan tentang hal yang hanya dapat dilihat oleh Asra dan Mita tadi. Mereka terlihat tidak heran. Mungkin saja kejadian yang dialami Pak Nik tidak jauh berbeda dengan yang kami alami. Benar Pak Nik, terjadi sesuatu pada mereka. Ucap seorang Balian yang menolong kami tadi. Syukurlah kalian selamat. Ucap Pak Nik yang terlihat khawatir dengan keadaan kami, walau sebenarnya wajah Pak Nik masih terlihat pucat saat ini. Pak Nik, banyak yang ingin Mita ceritakan. Kalian tenangkan diri dulu. Di sini aman. Ada Blisande. Beliau Balian yang membantu ayahmu. Mita yang mendengar berita itu segera menghampiri Blisande dan menanyakan kabar ayahnya. Namun ia tidak bisa berharap banyak. Ayahnya masih belum sadar dan saat ini ada temannya yang menjaga di rumah sakit. Bli, Pak Nik, ini semua ulah Rala, Bli. Pak Nik terlihat cukup kaget dengan ucapan Mita. Tapi mengingat kejadian yang kami alami tadi, ekspresi Pak Nik pun tidak heran. Rala, kami sempat ingin curiga, tapi kami dari hati yang terdalam, kami berharap ini bukanlah perbuatannya. Kami pun menceritakan mengenai kejadian yang kami alami di rumah Rala tadi, mengenai keberadaan jasad Ibu Rala yang sudah membusuk di sana, hingga kejadian aneh saat ada makhluk tanpa kepala di luar yang mengepung kami. Jadi, cetik badung yang digunakan, ia dapatkan dari tetesan air mayat ibunya. Ucap Blisande dengan wajah kasihan. Memang benar, aku tidak bisa membayangkan bagaimana kesedihan Rala saat mengetahui kematian ibunya. Terlebih ibunya mati dengan tidak wajar. Membayangkan ia mengurung diri berhari-hari di kamar bersama jasad ibunya itu benar-benar membuat hatiku seperti merasa teriris. Maafkan bila saya lancang, tapi Rala melakukan itu semua karena ingin membalas dendam pada seluruh keluarga Mita.
Apa kematian Ibu Rala ada hubungannya dengan orang tua Mita dan kerabatnya? Tanya Asra. Pak Nik sedikit memalingkan wajahnya, seolah belum yakin untuk bercerita. Namun kejadian hari ini benar-benar memaksa siapapun di tempat ini untuk tidak menyimpan rahasia. Yang saya tahu, keluarga kami tidak ada yang berniat jahat terhadap Rala atau ibunya. Tapi memang dulu kami sedikit berhati-hati dengan mereka, terutama saat mengetahui bahwa Ibu Rala adalah seorang melik. Melik? Di Bali, melik adalah sebutan untuk beberapa orang yang terlahir istimewa. Dan ada tingkatannya. Kadang berdampak buruk dan kadang justru berguna untuk orang di sekitarnya. Mungkin mirip seperti indigo. Aku mengangguk mendengar penjelasan Mita. Dari tulisan-tulisan Rala, ibunya mati dengan serangan ilmu hitam. Apa itu benar, Bli? Tanyaku penasaran. Bli Sande hanya menghela nafas mendengar pertanyaanku. Walaupun saya seorang Balian, tapi saya juga manusia biasa. Saya harus memeriksa kondisinya dulu bersama pihak medis untuk memastikannya. Memang masuk akal. Anggapan orang umum mengenai seseorang yang memiliki kemampuan kadang menuntut mereka untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak bisa dia lakukan. Sekarang, lebih baik kalian istirahat. Besok kita harus menguburkan jasad Ibu Mita dan yang lainnya. Dan satu lagi, cetik itu hanya bisa menyerang seseorang yang kondisinya sedang lemah. Jadi sebisa mungkin, jaga kondisi kalian baik-baik. Peringat Bli Sande kepada kami. Aku setuju. Saat ini tubuhku terlalu lelah dan mataku terlalu berat. Malam yang hanya tersisa sedikit ini harus bisa kami manfaatkan untuk melepas seluruh rasa lelah kami. Mita memutuskan untuk tidur di rumahnya ditemani saudara perempuan yang lain. Aku dan Asra kembali ke rumah Pak Nek untuk secepat mungkin meletakkan kepalaku dan melewati malam ini. Cukup banyak ritual yang dilakukan oleh Mita dan saudara-saudaranya sebelum akhirnya menguburkan jenazah ibunya. Aku dan Asra hanya memantau dari jauh sembari sesekali membantu apa yang kami bisa. Setelah melihat hal ini, aku sangsi apakah Mita akan kembali bersama kami ke kampus. Kalau gue jadi Mita, mungkin gue gak bakal ikut balik ke Jakarta, Sah. Iya, Dra. Gue juga ngerti kalau dia sampai mutusin kayak gitu. Apalagi kondisi bokapnya masih belum stabil. Melihat prosesi ini, aku membayangkan bagaimana seandainya ayah Mita bisa kembali pulih dan ia mengetahui istrinya telah meninggal dan ayah Mita tidak mampu mengantarnya sampai peristirahan terakhirnya. Entah sesakit apa perasaannya saat itu. Lewat tengah hari, barulah Mita sudah selesai dengan acara pemakaman. Ia terlihat anggun dengan baju adat Bali yang ia kenakan. Namun kebaya hitam yang ia kenakan masih menggambarkan kesedihan dalam dirinya. Saat aku terpaku dengan Mita, wajah Asra terlihat aneh dengan memandang sesuatu di belakang Mita. Sah, lu kenapa? Iya. Kenapa, Asra? Asra tetap terpaku ke arah itu. Ia seolah ingin berlari ke sana. Aneh, masa gak ada yang lihat orang itu? Aku dan Mita pun menoleh ke arah ia menatap. Ada sekumpulan kerabat Mita. Namun aku yakin yang dimaksud Asra bukan itu. Tapi rupanya, responku berbeda dengan Mita. Mita terlihat menelan ludah dan wajahnya terlihat cemas. Sah, orang itu menenteng kepala kambing. Sontak aku menoleh ke arah Mita. Sekali lagi aku tidak bisa menyadari keberadaan seseorang yang dilihat oleh mereka berdua. Iya, Tah. Dan gak ada orang yang curiga. Padahal jelas itu bukan pemandangan yang wajar. Sepertinya kali ini mereka lebih berani dengan adanya orang lain di sekitar kita dan memutuskan untuk menghampiri orang itu.
Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba kami terhenti dengan sosok seseorang yang menghadang kami. Blisande, aku tahu apa yang kalian lihat. Jangan dekati makhluk-makhluk itu. Tapi Bli, mereka itu siapa? Bahkan di rumah Rala, mereka tidak memiliki kepala. Tanya Asrah. Saya masih belum tahu dengan pasti. Kemungkinan mereka adalah perwujudan ilmu hitam dari orang yang berniat jahat terhadap keluarga Mita. Perwujudan ilmu hitam bisa berwujud seperti manusia. Gila. Aku tidak mengerti tentang situasi ini. Blisande mengaku belum bisa melakukan apa-apa terhadap makhluk itu. Yang ia bisa saat ini hanya menjaga keluarga Mita yang tersisa dari serangan orang-orang yang mengincarnya. Bli, bukannya Rala membunuh menggunakan cetik badung? Apa ada orang lain yang berniat jahat terhadap kami? Pikirkan saja, apa mungkin anak polos seperti Rala bisa mengetahui dan mengirimkan cetik badung untuk keluargamu begitu saja? Masuk akal. Saat itu juga aku berpikir bahwa ada sosok yang membantu Rala untuk mengirimkan ilmu-ilmu itu terhadap keluarga Mita. Sebenarnya cetik badung itu apa? Apa begitu mematikan? Yang gua tangkap sih, itu semacam ilmu santet sah. Bener gak tak? Mita mengangguk dan mencoba membantu menjelaskan. Cetik itu mirip santet, namun wujudnya racun yang tidak berasa, berwarna dan berbau. Untuk cetik badung sendiri berasal dari tetesan air mayat. Ada mantra dan ritual yang harus dilakukan agar tetesan air itu bisa mematikan dan tidak terdeteksi oleh korbannya. Kabar buruknya, kamu dan semua kerabatmu sudah meminum racun itu. Saat ini, kita hanya kuat-kuatan antara ilmu Rala dan sosok yang membantunya yang menang. Atau kita yang menang. Ucap Blisande pada Mita. Aku menelan ludah mendengar ucapan Blisande. Tapi, kapan aku terkena cetik itu, Bli? Bukankah saya baru datang dari Jakarta? Banyak cara untuk mengirimkan cetik itu. Salah satunya melalui sosok gaib. Tapi saya tidak bisa memastikan. Mendadak aku teringat sosok makhluk menyerupai Mita yang terlihat di luar kos dan menghampiriku dengan wajah yang pucat. Sebelum lu sakit di kos kemarin, gua sempat ngelihat sosok mirip elu di luar. Habis itu, sosok itu mengetuk kamar gua, tah. Wajahnya mirip elu dan pucat. Waktu itu, gua kira itu mimpi. Aku mencoba menceritakan apa yang aku lihat sebelumnya. Bisa jadi, itu salah satu kirimannya. Sosok itu menyerupai Mita agar mudah mencarinya. Balas Blisande. Tak banyak lagi perbincangan di antara kami setelah itu. Blisande pun setelahnya mengajak kami menjenguk ayah Mita. Tidak banyak yang bisa dilakukan di sana. Hanya pemandangan Mita yang mendoakan ayahnya dan mencurahkan perasaannya saat ini pada ayahnya yang hanya membalasnya dengan diam. Sebuah pemandangan yang sangat pilu, namun Mita cukup tegar. Aku merasakan ia masih ingin berusaha menyelamatkan ayahnya dan mencari tahu tentang mengapa Rala ingin menghabisi keluarganya. Kami pun kembali ke rumah Mita, diantarkan oleh pemandangan langit yang mulai memerah. Tidak banyak perbincangan sepanjang perjalanan kami. Beberapa kali, aku membuka pembicaraan. Mita hanya membalas dengan seadanya. Mungkin ia juga terlalu lelah. Tapi keheningan itu terhenti saat sampai di salah satu ujung jalan. Kami berhenti dengan sosok seseorang yang berdiri di ujung jalan itu. Aku belum sempat melihat sosoknya dengan jelas, tapi rasa merinding sudah menyelimutiku saat ini. Saat kami semakin dekat, sontak tubuh kami bertiga kaku saat melihat sosok itu. Perempuan dengan kebaya hitam berdiri tepat di hadapan kami. Di bajunya dan bentuk tubuhnya,
aku menduga itu adalah Rala. Tapi yang membuat kami bertiga bergidik merinding adalah saat mengetahui itu adalah sosok tubuh Rala yang menggenggam kepala seekor kerbau. Dan sialnya, tidak ada kepala yang menyambung di leher Rala. Kebaya hitamnya sudah bercampur dengan darah dari lehernya. Pemandangan itu terlihat begitu mengerikan bersama langit merah yang seolah membakar dendam Rala. Di tengah kepanikan kami, tiba-tiba sosok itu menghilang tanpa jejak. Kami mencari keberadaan sosok itu, namun sama sekali tidak ada petunjuk. Saat itu juga kami mempercepat langkah kami menuju rumah Mita, dan betapa terkejutnya kami saat mengetahui rumah Mita masih ramai dengan orang. Pak Nik, ini ada apa? Kenapa semakin ramai? Tanya Mita dengan panik. Mata Pak Nik terlihat berkaca-kaca. Entah sepertinya permasalahan yang rumit baru saja terjadi. Kamu tenangin diri kamu dulu ya, Mita. Setelah itu, kamu bisa melihat ke dalam isi kardus itu. Ucap Pak Nik pada Mita. Aku menoleh ke arah sebuah kardus yang dikerubuti oleh beberapa warga. Kira-kira apa isinya sampai bisa membuat Pak Nik gelisah dan warga berkumpul di tempat ini? Rasa penasaran membuat kami bertiga memilih untuk segera mengecek isi kardus itu. Tepat saat melihat isinya, seketika rasa jantungku ingin segera berhenti. Mita menutup mulutnya dan menangis dengan air mata yang tak lagi dapat ia tahan. Kepala Rala. Kardus itu hanya berisi sebuah kepala seseorang perempuan yang selama ini kami lihat. Sebuah kepala yang terlihat dengan jelas bahwa matinya tidak tenang dengan mata yang masih terbelalak. Ndra, gua nggak kuat lagi, Ndra. Tangis Mita yang meminjam bahuku untuk menumpahkan air matanya. Sayangnya pemandangan itu bukanlah yang paling mengerikan. Ada sebuah surat yang datang bersama dengan kepala itu, sebuah pesan. Membacanya sekilas membuat aku penasaran, apakah yang dilakukan keluarga